Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Dal Haris Ramadan, mahasiswa baru UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Di sini saya akan sedikit memberikan opini atau sedikit mereview lah kalau bahasa kerennya. Sedikit mereview tentang beberapa marketplace yang menurut saya itu cukup cukup gimana ya, bisa dikatakan itu cukup penting untuk direview. Bisa itu atau ada kelebihan-kelebihan atau juga kekurangannya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang marketplace, mungkin kita akan sedikit membahas tentang yang namanya e-commerce. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli secara online antara pembeli dan penjual itu secara online menggunakan akses internet. Jadi di sini kita tahu bahwasannya yang namanya e-commerce itu menggunakan internet. Jadi tidak seperti halnya pasar-pasar konvensional yang biasa kita lihat di dalam dunia nyata. Bahwasanya e-commerce itu menggunakan internet. Jadi ya nama penjual dan juga pembeli itu tidak harus dalam satu tempat. Mereka itu tidak harus bertatap muka seperti halnya kita melihat-lihat seperti orang-orang di pasar. Nah, itulah yang namanya e-commerce. Mungkin itu bahasa mudahnya saja untuk mempermudah dalam kita memberikan apa itu arti tentang e-commerce. E-commerce juga merupakan terobosan terbaru daripada model perdagangan konvensional seperti yang kita rasakan pada zaman-zaman dahulu. Maka dengan adanya e-commerce semuanya itu terjadi dengan mudah, dengan lebih efisien dan juga lebih simpel. Jadi dengan menggunakan akses internet saja kita bisa menggunakan atau kita bisa dihubungkan antara penjual dan juga pembeli dalam satu forum, yakni forum e-commerce. Berbicara kembali ke pembahasan yang kita bahas tadi tentang marketplace. Sebenarnya marketplace sendiri pun adalah salah satu bagian daripada e-commerce. Jadi marketplace itu pengertiannya adalah merupakan platform atau layanan yang memberikan akses atau layanan kepada penjual dan juga pembeli untuk dalam satu forum untuk melakukan transaksi online. Nah, mungkin kita sudah mengetahui beberapa contoh daripada marketplace yang biasa kita lihat seharian. Mungkin kita tak asing dengan yang namanya aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga sebangsa-bangsa itulah. Mungkin itu kita biasa dengar, entah itu dari iklan, entah itu dari internet atau televisi. Marketplace pula tak lepas hubungannya dengan jasa pengantar atau jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi itu seperti halnya layanan pengantar. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui, mungkin dari seperti contoh JNT, JNE, Si Cepat, mungkin ada Antareja dan mungkin ada masih banyak yang tidak bisa saya sampaikan atau tidak bisa saya sebutkan. Lalu marketplace pula melibatkan dari pihak pembayaran digital seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada dari pembayaran melalui bank atau juga melalui dompet digital, e-payment dan masih banyak lagi. Itu apa saja kelebihan dan juga keunggulan dalam menggunakan marketplace itu sendiri? Yang pertama adalah marketplace itu merupakan pasar yang memiliki pasar yang besar atau jangkauannya yang luas. Jadi contoh, bila teman-teman ingin membeli sesuatu yang dari daerah teman-teman itu tidak ada, seperti teman-teman ingin membeli pakaian, baju, celana atau yang selainnya atau sejenisnya, teman-teman apabila mengunjungi marketplace mungkin itu ada di sana karena marketplace itu jangkauannya luas. Dengan jangkauannya luas dan juga banyak atau jangkauannya itu luas, maka teman-teman bisa mendapatkan barang tersebut dengan mudah cukup dengan menggunakan akses internet saja. Lalu kelebihan atau keunggulan yang kedua dalam menggunakan marketplace adalah tidak adanya batasan geografis. Jadi bila ingin
bila teman-teman ingin membeli sesuatu, entah itu dari jauh kah, seperti dari Jakarta, ada juga contoh dari luar Jawa, mungkin dari teman-teman yang luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan lain-lainnya. Dengan adanya marketplace, semuanya itu bisa karena jangkauannya itu luas dan memiliki pasar yang luas seperti yang saya jabarkan tadi. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah lebih mudah dalam mendapatkan pembeli karena marketplace itu sendiri jangkauannya luas, mungkin bisa satu Indonesia mungkin. Dengan adanya jangkauan yang luas itu, pembeli memiliki kesempatan untuk memilih barang mana yang ingin ia beli. Jadi dengan jangkauan yang luas itu, seorang penjual memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembeli lebih banyak daripada menggunakan pasar-pasar konvensional, yang dimana pasar konvensional itu hanya berada dalam satu titik saja atau dalam suatu pasar saja. Lalu kelebihan yang terakhir atau kelebihan yang keempat adalah tidak harus memiliki toko secara fisik. Jadi dengan menggunakan marketplace itu seorang penjual tidak harus memiliki sebuah toko secara fisik. Meskipun seorang penjual itu tidak memiliki sebuah toko secara fisik, maksudnya dalam kehidupan aslinya penjual tersebut tidak memiliki toko, akan tapi dalam marketplace semua itu bisa, karena marketplace tidak membutuhkan yang namanya toko secara fisik. Setelah kita mengetahui tentang e-commerce, e-payment, marketplace dan sesuatu yang mungkin sedikit membingungkan tadi, kita kembali ke pembahasan awal, yakni tentang review. Yang pertama, yang ketiga ada aplikasi marketplace Bukalapak. Aplikasi Bukalapak juga merupakan salah satu aplikasi karya anak bangsa Indonesia, jelas. Jadi aplikasi ini juga memiliki segudang fitur dan juga promo yang juga bisa dikatakan juga menarik, seperti halnya aplikasi Shopee dan juga Tokopedia. Tetapi akhir-akhir ini juga aplikasi Bukalapak juga seperti sedikit berkurang ratingnya. Mungkin dari pembeli sendiri banyak yang masih berubah atau banyak berganti aplikasi ke aplikasi Shopee atau aplikasi Tokopedia mungkin. Karena aplikasi Bukalapak sendiri akhir-akhir ini juga kurang memberikan fitur yang cukup menarik bagi pembeli-pembelinya. Hal ini juga dapat menurunkan daya minat dan juga daya tarik daripada pembeli itu sendiri. Lalu opini saya tentang aplikasi Bukalapak sendiri, yang pertama yakni tentang gratis ongkir sepuasnya. Ini jelas. Gratis ongkir ini juga memberikan kita potongan harga ongkos kirim kita dalam pembelian di dalam marketplace Bukalapak. Lalu opini saya yang kedua yakni tentang user interface yang sebenarnya cukup biasa sih atau terdengar kurang elegan. Meskipun begitu, aplikasi Bukalapak juga masih dapat digunakan dengan baik. Maksudnya dalam saya menggunakan aplikasi Bukalapak itu cukup lancar dan juga mudah digunakan untuk siapa saja. Lalu opini saya yang ketiga, kurangnya brand ambassador. Tidak seperti aplikasi Shopee, Tokopedia dan juga Lazada, mungkin aplikasi Bukalapak kurang memberikan brand ambassador yang cukup menarik dan seperti halnya aplikasi-aplikasi tadi. Meskipun begitu, hal tersebut juga tidak terlalu memberikan efek yang juga terlalu berarti sih sebenarnya. Lalu yang keempat ada promo dari Bukalapak, yakni Harbolnas. Harbolnas itu adalah memberikan no ongkir sepuasnya atau memberikan gratis ongkir untuk semua pengguna Bukalapak itu sendiri. Jadi dalam event ini pengguna Bukalapak mendapatkan seperti promo atau mendapatkan penawaran menarik dari Bukalapak. Itulah beberapa review dari saya. Mungkin ini hanya sekedar opini saja, opini saya pribadi. Jadi dari teman-teman apabila tidak setuju dan mungkin banyak kesalahan dari saya, itu wajar-wajar saja karena hal ini bersifat opini saya pribadi. Lalu mengenai marketplace, sebenarnya masih banyak selain marketplace yang tadi saya sebutkan. Selain daripada Shopee, Tokopedia dan juga Bukalapak, masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang sebenarnya juga bisa tergolong lebih baik mungkin
dan juga memiliki fitur yang juga lebih menarik. Tetapi saya memilih 3 aplikasi ini sebagai bahan review karena memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri atau memiliki sebuah keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi marketplace lainnya. Dalam kita menggunakan aplikasi marketplace ini juga haruslah pandai-pandai atau haruslah tetap menggunakan etika kita dalam berbelanja. Seperti halnya dalam kita memberikan feedback barang-barang kualitas kita. Pastikan dalam kita berkomentar itu menggunakan komentar yang baik dan juga berpositif membangun. Isinya dengan adanya marketplace semakin memudahkan kita dalam berbelanja, semakin memudahkan kita dalam mendapatkan barang yang kita inginkan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menjadikan kita hidup sebagai orang yang hedonis atau berlebih-lebihan dalam berbelanja. Kita harus tetap bersikap bijak dalam berbelanja, tidak boros dan juga tidak berlebih-lebihan. Mungkin itu saja dari saya dalam review atau memberikan opini tentang marketplace yang saya paparkan tadi. Mungkin bila terdapat kesalahan atau terdapat sedikit kurang, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.